Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan terkait dengan tampang aliran. Nah, nanti saya akan menjelaskan ini, tapi sebelum ke sana saya akan jelaskan terkait dengan tampang aliran untuk saluran trapesium, karena memang sering di lapangan itu trapesium dan segi empat itu sering digunakan. Kalau trapesium itu, kalau segi empat hitungannya lebih mudah. Kalau trapesium ini saya tekankan karena hitungannya agak sedikit rumit dibandingkan dengan yang segi empat. Nah, sebelum ke sini saya akan menjelaskan secara garis besar dulu terkait dengan saluran trapesium. Kalau di buku-buku menggambarnya seperti ini. Ini ada trapesium miring ini. Kemudian parameternya adalah ini lebar dasarnya, kemudian kedalaman alirannya. Nah, ini kalau di buku-buku ada yang menulis kemiringannya itu seperti ini. Jadi perbandingan tegak sama horizontal. Tegaknya diambil satu satuan, horizontalnya menyesuaikan dengan kemiringannya. Karena nanti ada yang menuliskan M-nya tidak di bawah tapi di atas. Kalau kalian sudah paham menghitung luas, harusnya mau M di mana itu bisa mencari luasnya, atau diketahui sudutnya, harus juga bisa mencari luasnya. Kemudian parameter lain sebagai tambahan. Nah, kalau di lapangan ini W itu adalah freeboard atau tinggi jagaan. Jadi kalau kita mendesain muka airnya itu tidak boleh pas di sini, nanti ada air yang melimpah. Harus ada tinggi bebasnya atau tinggi jagaan, namanya freeboard. Itu tergantung debitnya. Umumnya kalau saluran kecil ya setengah meter, kalau salurannya besar itu 1 sampai 1,5 meter ini W-nya. Kemudian parameter lain nanti kita akan menghitung P ini, tapi jangan diperhatikan P ini, nanti itu untuk selanjutnya. P itu keliling basah. Nah, kalau di lapangan ini penggambaran secara geometri. Jadi kalau di lapangan realnya salurannya itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada konstruksinya di sini. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Secara umum seperti ini. Ini bisa dari beton atau bisa dari pasangan batu. Jadi atau lebih detailnya, nah seperti ini. Jadi konstruksi di lapangan itu, saluran itu seperti ini. Jadi tadi kalau yang saya gambar itu bentuknya trapesium itu garisnya ya garis yang ini saja. Nah, garis yang ini saja. Nah, itu untuk mekanika fluida dan hidrolika. Tapi untuk penggambaran di lapangan harus ada konstruksinya ini. Nah, konstruksi ini bisa beton. Jadi kalau beton, kalau pasangan batu kali, ini tebalnya itu 30 cm. Ini juga 30 cm. Atau di sini dengan bronjong. Konstruksinya skemanya seperti ini. Dengan bronjong itu batu yang dirangkai dengan mes kawat. Nah, disusun seperti ini. Atau kalau dengan beton ini, kalau beton lebih tipis, dia tebalnya 8 sampai 10 cm. Jadi kalau sekarang ini di PU itu sudah ada permennya. Jadi kalau saluran drainase, saluran yang ukurannya bisa dikatakan kecil, misalnya salurannya kurang dari 3 meter lebarnya, atau kurang dari 2 meter, itu menggunakan precast atau dengan beton, sehingga kualitas dari salurannya itu bisa termonitor, terkontrol dengan baik. Karena kalau di lapangan itu membuat saluran seperti ini dengan pasangan batu kali, mungkin kalian kalau lewat di pinggir saluran irigasi sering ada batu-batunya itu mungkin retak-retak, atau bahkan ada yang amblas atau runtuh. Nah, itu karena memang kualitinya itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Nah, sekarang
sudah disarankan, bisa disarankan kalau itu bisa dicetak maka dilakukan atau digunakan dengan beton, karena itu akan lebih terkontrol kualitasnya. Nah, ini secara bentuk, secara gambar di lapangan, konstruksinya saluran itu seperti ini. Jadi nanti kalau saya menjelaskan, itu yang saya gambar itu hanya bagian yang ini saja, dimensinya saja. Jadi kalau orang hidrolika lebih ke ini dimensinya berapa, lebarnya berapa, kedalaman rencana berapa gitu. Nah, jadi kalau nanti selanjutnya saya menggambarnya seperti ini saja. Jadi untuk betonnya di sini atau pasangan batu kalinya itu tidak saya gambar, karena kalau di hidrolika yang paling penting adalah untuk suatu kasus misalnya kita mendesain, maka yang didesain adalah lebarnya berapa, kemudian nanti kedalaman aliran yang terjadi berapa, kemudian kemiringan yang dipakai mau berapa, kemudian nanti freeboardnya juga berapa. Jadi gambarnya skema seperti ini. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan gambar ini. Kita akan fokus tentang mahasiswa harus bisa mencari luasan dari suatu trapesium dengan kondisi kemiringan tebing yang ada dua macam. Tadi sudah saya sampaikan. Ini saya sampaikan karena di lapangan itu ada yang menulis ini 1, ini M. Terus ada yang menulis juga cara menulis kemiringan itu di sini ini 1, yang ini M-nya di sini. Nah, untuk mencari luasan ini tentunya nanti dengan kondisi seperti ini rumusnya jadi beda. Nah, ini yang saya tekankan, kalian jangan menghafal rumus karena dengan ini dan dengan ini itu nanti rumus yang terjadi itu tampilannya berbeda. Jadi misalnya ini 1, ini kemiringannya, ini M-nya misalnya 2 nanti ya. Nah, kalau ini 1 ya, yang datarnya 1, yang atasnya yang M dan M-nya 2, maka kalau ini kemiringan ini dimodelkan seperti ini, maka ya sama saja bisa. Ini 1, ini M. Kalau ini 2 digambar menjadi 1 berarti dibagi 2. Berarti yang ini juga harus dibagi 2. Atau kalau di sini menulisnya dengan kemiringan yang sama ini, maka cara menulisnya ini 1, maka M-nya adalah setengah. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan bagaimana mencari luasannya. Kita menggunakan yang ini dulu. Jadi secara konsep kita akan menggunakan jumlah sisi sejajar dikalikan setengah tinggi, atau kita menggunakan segitiga saja yang paling mudah lah. Ini kita bagi menjadi luasannya menjadi 3 bagian seperti ini. Karena ini simetris, maka nanti kita cari 1 saja. Kalau di lapangan umumnya simetris, sangat jarang membuat saluran tidak simetris, itu sangat jarang. Kalau memang itu suatu kasus tertentu bisa dengan salurannya nggak simetris kemiringannya, tapi umumnya simetris untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan. Oke, kalau simetris ini kita beri simbol luas 1 saja, yang ini 2, yang ini 3. Nah, luas 1 sama dengan luas 3. Pertama yang harus kita cari ya,
Oh sebentar, simbol dulu. Ini adalah B, lebar dasar. Nah, kedalaman aliran seringnya kita menggunakan simbol H atau head kedalaman H. Kemudian simbol lagi, nah ini simbol segitiga, terus ada ini coret-coret ini adalah simbol muka air, atau simbol muka air itu yang ini, garis panjang, kecil, kecil lagi. Nah, ada 3 ini. Jadi itu simbol bakunya. Mungkin nanti kalau yang ini simbol tanah. Jadi kalau nanti ilmu ini karena 2 dimensi sehingga perlu menggunakan simbol, tapi nanti ini sudah berkembang bahkan pesat sekali metode 3 dimensi yang digunakan dalam suatu proyek, atau lebih dikenalnya adalah BIM. Nah, BIM itu nanti karena sudah 3 dimensi seperti lihat di lapangan, sehingga simbol-simbol ini nanti mungkin jadi bisa dikatakan hilang. Ini simbol ini hanya karena 3 dimensi, realnya di lapangan 3 dimensi, terus kita bikin 2 dimensi sehingga perlu simbol-simbol seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Ini luasnya dibagi menjadi 3 bagian, di mana luas 1 dan luas 3 sama. Kalau luas 2 jelas gampang sekali. Ini luas 2 ini A-nya A sama dengan A2, saya tulis ini A2 sama dengan B dikalikan H. Nah sekarang yang ini, misalnya yang atas ini saya beri simbol X. Ini saya beri simbol X. Nah, sehingga di sini juga X. Jadi nanti di sini juga X karena simetris sama. Nah, X-nya berapa? X-nya berapa? Jadi kita melihat segitiga yang saya arsir ini. Segitiga yang saya arsir ini. Oke. Segitiga yang saya arsir ini perbandingannya dengan ini. Kita fokus ke kemiringan yang ini ya, jangan yang ini dulu, tapi yang ini. Jadi M-nya yang atas, yang vertikal, kemudian horizontalnya 1. Jadi kemiringan itu turunan, vertikal dibagi horizontal atau M/1. Jadi di sini nanti kemiringannya adalah M atau M/1. Nah, kalau kita lihat perbandingan segitiganya, segitiga yang kuning dengan yang ini, maka ini adalah H. Nah, ini sama ini, karena ini horizontal ini horizontal. Ini H, di sini X. Kalau di sini H, maka kalau kita bandingkan dengan segitiga ini, maka H ini adalah M ini. 1 ini identik dengan X. Atau perbandingan segitiganya bisa kita tulis, kalau kemiringan kita tulis M per vertikal dibagi horizontal M/1, maka M/1 ini sama dengan, ini kan sebanding, ini sama ini, M/1 ini sama dengan tegak dibagi horizontal sama dengan tegaknya di sini H dibagi horizontalnya X. Sehingga kalau dengan rumus yang dengan skema ini, dengan format ini, maka nilai X-nya itu sama dengan H dibagi M. Nilai X-nya ini. Jadi nanti kalau ini misalnya M-nya 2, maka X-nya adalah H dibagi 2. H dibagi 2. Oke, kita tulis masih rumus yang ini, sehingga luasan yang ini, luas yang ini kalau saya tulis, ini saya tulis di sini, maka A3 ini sama dengan X dikalikan H dibagi 2. Kalau saya tulis lagi, saya tulis ke atas, X-nya adalah H per M, berarti ini adalah H per M dikalikan H dibagi 2.
saya tulis di sini, maka di sini A3 sama dengan, ini bisa diringkas berarti H kuadrat dibagi ini naik kan, 2 dikalikan M. Nah ini untuk A3. Kalau A3 sama dengan A1, maka bisa kita tulis, maka luas total ini adalah, kalau kita tulis di sini, luas total sama dengan A1 tambah A2 tambah A3. A1 sama dengan A3, berarti bisa kita tulis di sini 2, karena sama ya, ini 2 dikalikan H kuadrat per 2M ditambah ini B dikalikan H. Nah, rumus A-nya jadi seperti ini. Atau kalau kita ringkas berarti luas totalnya sama dengan ini, 2-nya kan bisa kita coret, berarti ini H kuadrat dibagi M plus B dikalikan H. Nah ini jika cara menulisnya itu M-nya yang vertikal, horizontalnya 1. Luas tampang alirannya, rumusnya seperti ini. Oke, nanti akan saya lanjutkan jika M-nya yang di bawah seperti ini. Nah, seperti ini.